Nah orang-orang kayak gitu tuh hati-hati tuh. Kenapa? Bisa jadi orang-orang kayak gitu tuh doa yang orangnya cepat diterima doanya sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang itu justru yang lebih cepat diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari ayat ini bahwa Abu Jahal itu adalah orang yang ingin mencelakakan Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Ya. Dan dia melarang Rasulullah untuk sholat. Padahal yang sholat itu adalah orang-orang yang melakukan atas hidayah dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kalau kita urgensikan dalam kehidupan sekarang bahwa ada orang yang suka melarang kebaikan, melarang ngaji, melarang ibadah, melarang pakai jilbab. Bahkan ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya kita terima gaji kalau di kerjanya itu dia harus pas jilbab? Apa kata Syekh ini? Bahwa gajinya haram. Kenapa? Karena dia bekerja melarang melabrak hukum Allah. Maka jilbab wajib. Kalau dia kerja tidak pakai jilbab hanya untuk gaji, maka dia telah melabrak Rasulullah, melabrak hukum Allah. Apapun yang diakibatkan dengan melabrak hukum Allah, hukumnya haram. Sampai ada ulama berpendapat demikian. Tapi ada ulama berpendapat saking menjaganya jangan sampai hanya karena urusan dunia dia melabrak syariat. Sampai sedemikian rupa. Jadi kalau orang kayak gini memang orang-orang yang sudah siap hijrah al 100%. Nah, berkaitan dengan ini, maka buat kita, jika ada orang yang melakukan ibadah yang kita sendiri belum paham, nggak usah dilarang. Ya, nggak usah dilarang. Kalau jelas-jelas itu berkaitan dengan syariat, cukup dinasehati, diarahkan. Kalau memang dia benar, ya biarkan. Justru kita mohon pada Allah supaya kita bisa jadi seperti itu. Ya, kalau memang itu salah, kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ustaz. Ya, belum. Bagaimana dengan mushola atau masjid yang tutup gembok pada saat ada orang mau ibadah tapi tutup gembok, Ustaz? Apa itu pengurus dan pengurus juga, Ustaz? Gembok mushola banyak kejadian kayak gitu, Ustaz. Yang jadi masalah yang gemboknya apa-apanya? Ya, pengurusnya semua DKM. yang DKM ada. Tadi mana DKM yang gembok masjid? Iya. Gitu kan? Ada beberapa hal. Pertama, bahwa memudahkan urusan orang itu ibadah. Bagaimana rasanya kalau kita di sebuah tempat lagi mulus-mulusnya nih, gitu kan? Ternyata itu dikunci. Ya. Akhirnya karena udah nggak nahan, itu kan nggak bisa dihindari, Pak. Buang lagi di situ, ngamuk-ngamuk kan. Nah, makanya saya sarankan beberapa masjid yang memang digunakan untuk fasilitas umum, satu harus dibuka untuk kemudian hajat orang banyak. Karena ketika itu ditutup semua, efeknya apa? Efeknya adalah masjid itu sendiri. Yang tidak boleh adalah kita menggunakan fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi. Bisa kita tetanggaan masjid, rumah kita nih, ngambil keran dari masjid, mandi di masjid, cuci di masjid. Padahal masjid itu digunakan oleh uang-uang jamaah. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sesekali memang dia buang air di masjid, emang sudah wayahnya itu buat kepentingan umat. Nah, buat para DKM, buat pengurus yang suka ngoji-ngoji masjid pada akhirnya nyusahin orang, ya udah. Saya nggak perlu jawab sendiri. Kira-kira gimana hukumnya? Dos? Kalau dia ibaratnya tutup masjid, hanya boleh sholat di luar. Nah, kan macam-macam, ada orang jadi keamanan. Karena berapa kali toa hilang, kotak amal melayang, kan gitu kan? Yang penting dia siapkan satu tempat sholat di luar, kasih sejadah, kasih yang layak buat sholat. Jangan semua ditutup. Karena apa? Masjid itu untuk ibadah.
Demi keamanan enggak, ya demi keamanan nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika tidak ada apa-apa itu mesti dikunci, ditutup. Nah, sampai ada orang misalnya mau sholat itu kita larang-larang, nah itu yang nggak boleh tuh. Mau sholat kita larang-larang. Jadi intinya apa? Bijaklah ketika kita memegang sebuah jabatan, apalagi adalah DKM ini untuk kepentingan umat. Ketika kita menyengsarakan umat karena perbuatan kita, siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bijak, ya. Nah, buat para tetangga masjid, gitu kan, jangan kita zalim kepada umat. Jadi yang zalim itu bukan cuma anggota DKM, jamaah pun bisa zalim. Bagaimana jamaah zalim kepada jamaah lain, kepada DKM? Dia mandi di masjid, nyuci di masjid, apa-apa di masjid, padahal itu punya umat. Ada nggak yang begitu? Belum bapak ke Jakarta. Ada nggak? Sebut nggak nemuin? Berapa kali saya ngomong? Ke tukang-tukang dagang, mohon maaf ya, ngambil airnya di mana? Nyuci, mandi di. Makanya hidupnya nggak berkah. Karena apa? Menyalahgunakan fasilitas. Itu orang yang zalim kepada umat, kepada DKM. Karena yang mesti DKM Pak, harus bayar PAM, kan? Bayar listrik. Sementara dia sholat di masjid kagak, kan bayar gitu Pak. Sekali sholat juga tersendiri, kotak amalnya kagak ada. Sementara masjid harus dibayar. Kotak amal kosong, ketua DKM lagi yang bayar. Kata ketua DKM aku ditapuk aja ketua DKM dah, mau mulu kan gitu. Kalau ada yang pikir kayak gitu ya kita doain semoga teman-teman kita atau siapa saudara-saudara kita yang masih salah menggunakan bahasa itu kita doakan ya. Kalau itu maksud saya itu orang yang setiap hari memang kebutuhan sehari-harinya dari mesti itu yang nggak boleh. Tapi kalau sesekali, so oke nggak masalah. Emang kan ketua DKM itu kan nyiapin itu buat itu. Kan lucu juga Pak kalau kita bikin toilet nggak ada makai juga. Kalau nggak ada makai udah nggak usah bikin toilet kan gitu. Gak ada manfaatnya. Baik, lagi. Ya. Tadi kan Ustaz bilang, Nabi pernah berdoa yang apakah salat di salat itu diberkati, minta dikuatkan adalah salah satu dari dua umat. Saya juga pernah dengar itu Nabi minta Islam itu dikuatkan oleh salah satu dari pamannya, padahal yang dikabulkan itu Hamzah. Kenapa Nabi itu minta salah satunya? Kenapa nggak minta dua-duanya? Yang pertama, yang kedua, saya awal-awal itu heran kenapa kayak di sekarang ini itu kayak artis-artis K-pop itu banyak banget yang fans-fansnya itu kadang-kadang nggak masuk logika gitu. Hal-hal yang yang kita bilang sebenarnya orang lain itu bisa melakukan hal sama, tapi ketika idolanya melakukan hal itu dia ngikut aja. Ternyata kalau melihat dari kejadian masa lalu sahabat-sahabat Nabi ternyata begitu juga. Contohnya itu mereka itu nggak, karena kecintaannya sama Rasul itu apa aja yang dipakai oleh Rasul mereka ngikut gitu. Nah Nabi buat cincin misalnya, buat cincin dari bahan ini mereka buat. Nabi pakai sendalnya bentuknya ini mereka ikut gitu. Itu karena kecintaan mereka ya. Gimana dengan fenomena sekarang itu? Bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta seperti itu? Padahal kita bilang kita juga jauh kan dari Nabi gitu, kita nggak bisa melihat secara langsung gitu, tapi mereka bisa begitu gitu. Pertama berkaitan dengan hadis yang menyatakan Rasulullah minta ya salah satu di antara dua paman, itu saya bilang saya boleh kemudian ini. Oh yang itu ya. Tadi pada Abu Thalib sama Hamzah, tapi Allah pilihkan Hamzah gitu kan. Saya untuk itu saya belum tahu tadi ya. Itu saya katakan. Kalau yang dari Umar itu memang sudah banyak ya. Kalau minta Allah itu
Kalau yang masalah paman, mungkin nanti suatu saat akan cari. Itu saya belum ada jawaban, saya nggak ingin jawab. Memang faktanya di antara 4 paman Rasulullah masih ada paman 4 ketika Rasulullah menjadi Rasul. Jadi semua paman ada 10. Cuma meninggal semua ketika jadi Nabi, jadi Rasul tinggal 4.